jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas. Linknya bisa kamu lihat di sini untuk kepoin web resmi dari jurusan Teknik Mesin. Di sini semuanya ada loh, mulai dari profil, di mana profil itu ada sambutan ketua jurusan, visi misi jurusan. Jadi kalian yang calon mahasiswa please baca ini. Jadi ini gedung rektorat, ini gedung jurusan Teknik Mesin nih. Nah ini view ya kalau lihat dari jurusan Teknik Mesin. Dan ini kayaknya lagi di lab, dan ini lagi di perpustakaan, dan ini lagi di lab juga. Dari berandanya di sini kamu bisa lihat kalau di sini ada profil. Ini beranda depan, program studi. Ini ada S1, S2, S3. Ini ada staff akademik, dosen, tenaga pendidikan. Kemudian ada Tri Dharma Perguruan Tinggi, itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah di sini juga ada mahasiswa, dokumen, dan program untuk teman-teman yang mau lanjut ke S2. Mau kepo dengan sejarah jurusan ini sih sebenarnya. Kita mau buka sejarah jurusan Teknik Mesin. Teman-teman, mari kita membaca. Oke, kita pertama akan lihat di sini ada foto ya. Jadi di sini ada plang yang tulisannya Teknik Mesin. Ide siapa nih yang calon mahasiswa Teknik Mesin? Selamat ya. Di sini bisa kita lihat kalau gedungnya itu ada 3 tingkat. Kemudian di sini bisa kita lihat kalau ruangannya itu ber-AC. Ini kayaknya, dan sini di lantai atas itu ber-AC, lantai 2 mungkin letak apa sih namanya ini? Letaknya di tempat yang tersembunyi. Kemudian di sini ada parkir mobil dan parkir motor. Karena fotonya itu hanya sebagian gedung gitu, karena sebenarnya di sini ada gedung lagi. Jadi program sarjana Teknik Mesin berada di bawah jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas. Yang menurut keputusan Presiden Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa baru angkatan pertama nih tahun segini nih, tahun 1985. Kemudian pengembangan awal program studinya itu kerjasama sama Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada PT Semen Padang, PT Persero, dan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti dalam 3 periode terakhir program studi S1 Teknik Mesin berakreditasi A. Di sini teman-teman bisa lihat kalau ada yang namanya peraturan. Nah, daftar peraturannya apa aja? Yang pertama ini ada Permen Ristek Dikti, Peraturan Akademik Universitas Andalas tahun 2019, bisa diunduh di sini. Sekarang kita udah ada di laboratorium di jurusan Teknik Mesin. Kita mau lihat berapa jumlah labor. Pertama ada laboratorium teknologi produksi. Ini ada Kalab, Saiklab, dan anggotanya, bisa dibaca ya. Dan ada laboratorium material, ada laboratorium metalurgi mekanik, laboratorium produksi material, laboratorium dinamika struktur, ada laboratorium konstruksi mesin, laboratorium motor bakar, laboratorium pendingin, laboratorium dinamika fluida, laboratorium termodinamika, laboratorium surya dan energi terbarukan, laboratorium mekatronika. Kemudian ada laboratorium metrologi industri, laboratorium CNC, laboratorium komputasi, dan CAD. Oke, kita sekarang udah ada di unit kegiatan himpunan UKH antara lain. Yang pertama adalah Mechanical Language Club. Ini wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya di bidang bahasa. Antaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Nah, yang kedua, unit kegiatan kewirausahaan, memfasilitasi mahasiswa yang berminat dan berbakat di bidang wirausaha. Yang ketiga, unit kegiatan mobil hemat energi. Di sini nggak ada fotonya, nanti kita akan buka IG resmi himpunan. Oke, jadi sekarang kita baca ini dulu. Kemudian ada Mechanical Football Club, ada Aero and Hydro Modeling Club, ada unit kegiatan robotik, ada unit kegiatan desain community, kemudian ada unit kegiatan Mechanical Mountaineering Club. Nah, sekarang Aci udah di Instagramnya HMMFT Unan. Jadi ini bisa di follow Instagramnya. Ini official akun himpunan mahasiswa mesin Fakultas Teknik. Ini ada emailnya juga di sini. Kita mau lihat nih postingannya yang di bawah apa aja.
Ini ada BMKM FT Unan, ini official. Kemudian ini ada nih salah satu UKM yang ada di Fakultas Teknik. Oke, yang menarik nih, di himpunan yang ada di fakultas, tiap Rabu harus pakai baju himpunan. Visual dari baju himpunan teknik mesin, warnanya coklat dan banyak lambang-lambang. Nih ada lambang, ini kayaknya ada tulisan juga. Teman-teman bertanya, ini dalam acara apa ya? Wajah Uda ini dicat warna merah dan warna biru. Nah, dan ada tulisan ini karena rambutnya ada poninya jadi ketutup. Sana ini tulisannya adalah teknik dengan tali berwarna biru, tulisan tekniknya putih. Itu ada makna loh. Teman-teman akan tahu nanti maknanya. Oke, jadi sekarang ini adalah dalam kegiatan acara wisudawan. Adik-adik yang mahasiswa teknik mengadakan acara arak-arakan untuk Uda Uni yang wisuda gitu, karena ikut bahagia udahnya wisuda gitu. Ini kenapa biru? Karena darah anak teknik itu tuh kalau dibelah tuh darahnya warna biru. Nah, tapi jangan dicoba. Ini nih kayak perumpamaan gitu. Anak teknik itu darahnya biru. Di sini cewek cowok sama. Jadi kalau udah masuk teknik mesin, teman-teman akan serasa sama teman-teman yang lain, oke? Sekarang Aci udah ada di prestasi mahasiswa. Tapi tahun terakhir itu kalau di webnya ya tahun 2016, yaitu dalam SEAL Eco Marathon Asia 2016, perlombaan mobil hemat energi tingkat Asia. Ini keren banget, yaitu di Manila, Filipina, tanggal 3-5 Maret tahun 2016. Yang kedua yaitu kontes robot terbang, prestasi-prestasi dari mahasiswa jurusan teknik mesin. Nah, kenapa teman-teman juga harus coba kompetensi perlombaan ketika udah kuliah? Jadi perlombaan dan kompetisi yang teman-teman ikuti akan membuat kualitas teman-teman sebagai mahasiswa menjadi lebih baik dan lebih hebat. Ini adalah postingan himpunan, yaitu selama berjuang dalam kontes kapal cepat tak berawak nasional tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 10-13 Oktober 2019. Nah, sering mengikuti perlombaan kayak gini nih teman-teman akan menjadi delegasi universitas loh. Jadi keren banget ya. Dan ketika pergi lomba tuh pasti akan ketemu banyak orang, ketemu teman baru, kan menambah relasi dan teman baru kan. Apalagi lomba-lombanya itu ada di luar daerah, bahkan sampai luar negeri gitu. Ini tim Unggih Tabang loh, juara 3 kontes robot terbang Indonesia tahun 2019. Jadi salah satu manfaat dari lomba itu sendiri nih, itu memperkaya pengalaman. Jangan takut untuk mencoba, oke? Jadi ayo kita buka. Kita kecilin dulu lah suaranya. Widih, Andalas Flying Robotic Generation. Pembukaannya itu ya pakai tang. Ready. Ada deh. Oke, inilah dia pesawatnya. Oh. Oke. Oke, Demi menjadi juara. Oh, ini drone bikinan sendiri ya? Oke. Itulah tadi video dari tim AFRG, kontes robot terbang Indonesia 2018. Keren banget. Nah, banyak lagi, teman-teman bisa lihat saja postingan dari himpunan. Oke, sekian dulu dari jurusan teknik mesin. Oke, sekarang Aci udah ada di web resmi jurusan teknik elektro. Hai mahasiswa baru teknik elektro. Ini linknya, kalian bisa cek. Tiap berandanya itu beda-beda, tapi tetap aja nih, ini ada Rektorat Universitas Andalas. Kemudian ini view, cantik banget ya, hijau, I love it. Nah, ini juga hijau. Ini
sepertinya adalah gedung jurusan teknik elektro. Nah, di sini nggak terlalu terlihat sih. Ada 3 lantai. Nah, di sini ada berandanya, kemudian ada history, profile, vision and mission, organization struktur, departemen program chair, fakultas member, administratif staff, dan lainnya. Kemudian ada akademik program, berita, informasi, dan kemahasiswaan. Oke, kita udah ada di profil jurusan teknik elektro. Di sini ada gedung, di sini ada logo. Ini logo UNAN ya. Nah, jadi teknik elektro pada awal berdiri itu merupakan program studi dari teknik mesin. Oh, Aci juga baru tahu nih. Teknik mesin tahun 1995. Dulu tuh berlokasi di Jalan Hamka Air Tawar Padang, dan angkatan pertama itu angkatan tahun 1994, angkatan pertama dari teknik elektro. Waktu itu konsentrasinya itu ada energi, telekomunikasi, dan kontrol. Oke, itu informasi yang bisa kita lihat di sini. Sekarang Aci udah ada di Instagram resminya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, singkatan HMTE FT UNAN. Nah, silahkan di follow akun Instagramnya. Kita lihat postingannya ya. Ini postingan yang pertama kali dilihat tuh langsung ingin buka gitu. Nah, selamat atas pencapaian akreditasi A jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa sekali, karena akreditasi A itu kayak melambangkan bahwa jurusan Teknik Elektro itu punya kualitas gitu. Aja tanya itu doang. Oke, kita lanjut di postingannya. Seperti biasa, anak teknik itu aktif ikut lomba. Ini ada lomba PIMNAS. Nah, ketika teman-teman ikut lomba, maka teman-teman yang pertama dapat pengalaman, yang kedua menjadi delegasi dari Universitas Andalas. Nah, itu membanggakan. Nah, nanti di sana dapat teman, kemudian jadi juara, itu juga dapat hadiah gitu. Sebenarnya bukan itu poinnya. Dan seperti yang Aci sampaikan tadi, ketika udah uni wisuda, anak teknik itu mengadakan teknik basora. Biasanya wisuda itu harinya Sabtu. Nah, dilihat nih di sini nih. Kalau anak teknik itu pakai sabuk warna biru, tulisan putih. Nah, bedanya kenapa teknik mesin itu berwarna wajahnya, teknik elektro tidak? Nah, teman-teman harus cari tahu tuh. Why not? Ikut lomba akan membuat teman-teman jadi lebih kreatif, inovatif, kemudian percaya diri. Nah, kegiatan lain dari teknik elektro itu ada halal bihalal nih, dan tahib Ramadan. Tapi ini sebelum terjadi pandemi ya. Kemudian juga ini baca surah Al-Kahfi tiap hari Jumat. Kok keren gitu sih elektro, ya ampun. Dunia akhirat dijalanin, luar biasa banget. Kalau kita lihat dari sini nih, baju elektro itu warna hitam. Oke. Dia ada lambang, kayaknya ini lambang dari himpunan. Nah, bagi teman-teman yang kepo dengan teknik elektro, silahkan follow akun Instagramnya. Oke. Jadi setelah buka profil tadi, sekarang Aci tertarik sama data statistik. Oke, kita udah ada di data statistik. Nah, di sini ada kayak pie chart gitu. Kita kepo sama yang di bawahnya, jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Jadi di sini baca keterangan dulu. Yang biru mewakili mahasiswa baru, yang oranye itu ada total mahasiswa, kemudian yang abu-abu itu yang lulus. Nah, jadi mahasiswa baru itu jumlahnya kayaknya nggak berubah secara dramatis ya, tapi di sini kalau pada tahun 2013-2014 ini adalah yang paling banyak angkatannya, jumlah angkatannya itu 143. Sedangkan pada tahun 2014 sama 2019 itu jumlahnya sama, yaitu 122. Nah, sedangkan di tahun 2016, 17, 2018 itu beda-beda tipis lah ya, beda-beda 3 angka gitu, 27, 30, 33. Di tahun 2019 terakhir update-nya itu jumlah mahasiswa itu 517 semuanya gitu yang aktif kuliah. Sekarang kita udah di indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi ketika teman-teman udah menjalankan kuliah 1 semester, nanti nilai teman-teman akan keluar. Dan di sini kita mau lihat yang updatean tahun 2018-2019. Yang biru ini mewakili minimum nilai yang paling kecil, yaitu 2,75, yang maksimumnya 3,82. Kalau di rata-ratain yaitu
3,164. Jadi kalau kita lihat tiap tahunnya mengalami peningkatan gitu, walaupun nggak tinggi gitu, penting meningkat dari 127 jadi 3131, kemudian masuk ke 164. Nah, asal mahasiswa dari tabel ini kita lihat ya, jurusan teknik elektro itu ada dari tahun ke tahun, dimana jumlah yang diterima warna biru, dan yang berasal dari Sumatera Barat warna oranye, dan yang luar daerah itu warna abu-abu. Nah, ya namanya universitas di daerah, ya pasti yang paling banyak itu adalah anak-anak daerah yang kuliah. Nah, ada di tahun 2019 itu 100 orang. Ini turun ya. Nah, karena di tahun 2018 16 orang. Sedangkan yang luar Sumatera Barat itu dibanding tahun sebelumnya itu 17 naik menjadi 22. Kita lanjut ke jenis kelamin mahasiswa. Nah, di grafik ini bisa kita lihat jumlah mahasiswa baru warna biru, yang mewakili oranye laki-laki, yang mewakili abu-abu perempuan. Nah, jadi di teknik elektro itu dari tahun ke tahun ya, jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah perempuan, 14. Ini tahun 2015. Iya sih, tetap naik gitu, tapi cewek dari tahun ke tahun nambah jumlahnya, sedangkan cowok turun gitu, turunnya banyak lagi dari 117 ke 95, kemudian turun jadi 94, naik lagi 98, tapi di tahun terakhir nih jumlah cewek makin banyak, 37 wanita ada di teknik elektro, sedangkan kita tahu bahwa teknik itu ceweknya sedikit gitu dibanding cowoknya.